Karena kita beberapa kali itu menangani penderita diabetes yang datang ke tempat kita itu dari kakinya keluar belatung. Kalau ingat beneran. Aduh, ya ampun. Itu nggak cuma satu orang. Sampai sekarang ya benar-benar total kakinya normal kembali. Diabetesnya normal. Itu yang membuat Oma tuh makin bersemangat. Aduh Tuhan, kalau gitu istilahnya karya saya ini bisa membantu banyak orang dong. Oma itu nebeng dikasih tempat sama dinas pertanian. Boleh ikutan, karena dinas pertanian kan ini punya pamerannya itu loh. Iya. Ya punya booth-nya lah. Kita kan binaannya dinas pertanian. Oma bilang boleh nggak nebeng gitu kan. Ini masih ingat meja kecil begini. Oma jualan jamu kayak bakul jamu itu. Kendalanya kan banyak, pernah kena gempa bumi di Jogja. Siapa? Ini pabriknya Oma. Tadinya kan kita pernah bangun di Jogja. Ini kendalanya di Bantul. Terus-terusan apa gimana? Ya beda tahun lah. Beda tahun kan. Nanti yang ditipu tahun berapa. Jadi jangan khawatir kalau kita misalnya bangun usaha ada kendalanya kok nggak laku-laku apa gimana. Jangan berpikirnya negatif begitu. Kita harus berpikirnya solusinya apa. Begitu. Akhirnya Tuhan kasih jalan. Apa itu jalan? Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini aku, cumbain kan gue ngomongnya pakai aku. Aku kedatangan tamu super spesial, Oma Ning. Oma Ning ini juga YouTuber dan adalah, Oma lihat di sana? Ya. Founder dan CEO dari PT Mahkota Dewa. Cantik amat. Ya, makasih. Oma tuh kalau kemana kalau Oma umurnya sudah hampir 70. Waduh, 70 kurang 6. Oh gitu. Berarti baru 64. Ngomongnya bukan udah 64, baru 64 kok. Iya. Oma, nah aku boleh tahu nggak sih awal mulanya Oma itu bisa masuk ke dunia herbal? Iya. Oke, jadi kalau secara keturunan memang iya. Ayahnya Oma tuh seorang pengobat. Pengobat tradisional. Gitu. Nah, terus waktu itu ibu kandung Oma di Jogja tuh sakit, jatuh di kamar mandi bersimbah darah, dibawa ke rumah sakit secara medis, komplikasi lah gitu. Terus dokternya bilang waktu udah dicoba dirawat, dokternya bilang ini memang sudah komplikasi, nggak ada obatnya lah intinya begitu ya. Terus suruh bawa pulang aja gitu. Itu tahun berapa kok dokternya? Tahun 98. Ini udah komplikasi bawa pulang 98. aja gitu. Jadi tahun 98? Ya. Lalu terus ada tetangga, ada bisik-bisik tetangga ngasih tahu, coba aja dikasih buah Mahkota Dewa itu. Dari bisik-bisik tetangga kita gabung dengan herbal yang lain seperti temulawak, jahe gitu. Direbusin itu direbus bareng gitu, terus dikasih ibu. Itu dari ibu itu istilahnya kan nggak bisa apa-apa ya udah. Terus bisa bertahan sampai 3 tahun. Gitu loh, walaupun nggak bisa kemana-mana tapi kan nggak kesakitan. Biasanya kalau udah namanya sakit kan orang tua mengadu-ngadu gitu, ini enggak. Jadinya waktu itu saya berpikir kalau ini bisa memperpanjang umur berarti ini bener nih Mahkota Dewa ini bisa jadi paling nggak untuk stamina sehat gitu. Dulu nggak mikir untuk ngobatin, enggak. Nah terus Oma coba kasih ibu bisa membaik, dan Oma sendiri tuh pernah kena tumor payudara. Itu. Nah terus
dari omongan tetangga-tetangga itu katanya ini bisa untuk kanker katanya. Nah, Oma Mahkota buktiin Dewa mahkota dewa itu. Oma buktiin bener. Ternyata tanpa operasi, tanpa minum yang lain-lain kok bisa baik gitu, hilang. Benjolannya bisa hilang bener. Oma dapat yakin begitu karena dari awal tuh didampingi seorang peneliti dari Gajah Mada, namanya dulu Dr. Regina Sumastuti, dijelaskan begitu. Justru itulah obat katanya gitu. Tapi hati-hati. Jadi kalau sebetulnya yang beracun benar kan bijinya, tapi buahnya yang membungkus biji itulah obatnya. Nah gitu. terus bisa akhirnya alih-alih mengeluarkan Jamko dan Jamsi atau siapa yang mana duluan sih? Jamsi dulu. Jamsi duluan. Ya, itu gara-gara saya sendiri ngecek gitu loh. Coba aku kan saya ada keturunan ini diabetes ya, keluarga. Coba saya tak makan yang enak, makan yang manis-manis, terus dicek gula darahnya. Benar gula darah saya waktu itu 180 lah gitu ya. Tentunya nggak bahaya banget. Terus cek toh, saya minum ini Jamsi ini. Sejam kemudian langsung normal. Normal itu berapa? Normal itu di bawah 120. Harusnya kan 140 lah rata-ratanya. Itu serius. Oma dari 180 menjadi waktu 125. Itu serius, bukan ngawur. Enggak, maksudnya apakah setelah langsung minum pas saat itu aja? 1 jam kemudian. Atau tahu-tahu nanti pas 3 jam cek lagi nggak tahu udah naik lagi. Enggak. Nah inilah, kalau untuk diabetes itu sebetulnya nggak cuma gula darah begitu. Oma cek yang namanya HbA1c. HbA1c itu untuk mengetahui kadar gula darah selama rata-rata 3 bulan. Jadi nggak bisa bohong kalau sudah dicek HbA1c bener apa enggak. HbA1c juga untuk mengetahui kerja pankreas ini menghasilkan insulinnya gimana gitu loh. Terus Jamsi ini berarti apakah harus rutin diminum tiap hari? Ya kalau untuk penyembuhan begitu. Nanti dibuktikan khasiatnya itu melalui HbA1c itu, cek ke laboratorium lah. Dan kita bisa bersinergi dengan medis. Biasa minum obat medis, ya jangan langsung lepas. Iya. Ya jadi bisa diminum seiring sejalan selang 1 jam. Itu Oke. terbukti banget bahwa memang ini benar-benar memperbaiki pankreas. Ya, kebetulan Oma tuh meneliti ini waktu sampai 10 bulan ya. Oma kan waktu kuliah ya. Itu skripsinya Oma pakai ini. Jadi benar-benar mengikuti penderita diabetes dari awalnya bagaimana, dari prosesnya bagaimana gitu. Berarti Oma ada kuliah di tahun 98 itu? Oma kuliahnya sebetulnya tahun 2013. 2013. Ini kan 2013. Oh, ini 2013. Sampai sekarang udah lulus dong? Lulus tapi sekolah lagi. Kuliah lagi Oma karena kepingin kalau S2 itu kan banyak penelitian. Iya, Oma tuh seneng meneliti. Nanti apa-apa diteliti, tiap kali diikuti ininya prosesnya gitu. Tunggu bentar Oma. Oma kan bilang baru bikin maksudnya baru ketemu Mahkota Dewa ini tahun 98. Berarti itu kan usia Oma 43 lah ya? Iya. Nah, di usia 43 sebelumnya Oma tuh ngapain? Suami juga ngapain? Suami Oma sebetulnya jadi karyawan di Astra gitu. Wih, udah senior banget dong. Ya. Oke, Terus kalau Oma sendiri sebetulnya dulu perias manten. Ngerangkap Oma itu dulu. Ngerias manten iya, jadi MC iya. Waduh. Motret iya. Oh, Bikin gitu? video iya dulu gitu. Pokoknya Oma tuh segala macam pengen dicoba gitu. Dan, Terus oke. akhirnya suami bilang kan waktu ngerias manten ada yang pada telepon gara-gara di expose di majalah kan. Oh, tunggu bentar. Itu bisa tahu ke expose ke majalahnya gimana? Jadi kan awalnya kan pas Oma profesinya merias manten. Terus segala macam, udah gitu Mama sakit kan? Mama sakit, Oma akhirnya mulai ngeracik. Nah, bisa sampai kedengeran ke majalah itu gimana? Jadi ceritanya awal mulanya Oma tuh ketemu sama wartawan yang pertama kali meliput Mahkota Dewa itu wartawan Intisari. Oma tuh dulu ikut pameran mulai sekali ya, ikut pameran di lapangan Banteng. Pameran apa? Pameran flora dan fauna. Ketemu wartawan, Oma tuh cuma cerita pernah diliput nggak nih tanaman ini gitu. Maksudnya pameran flora dan fauna itu maksudnya Oma kayak memperkenalkan Mahkota Dewa untuk dijual tanamannya? Sebetulnya enggak. Oma itu nebeng dikasih tempat sama dinas pertanian. Boleh ikutan, karena dinas pertanian kan ini punya itunya apa namanya
pamerannya itu loh. Iya, Ya punya booth-nya lah. Ah. Kita kan binaannya Dinas Pertanian. Oh iya. Gitu lah. Terus Oma bilang boleh nggak nebeng gitu toh. Cuman kasih ini masih inget meja kecil begini. Oma jualan jamu kayak bakul jamu itu. Supaya orang kenal ini ramuan Oma minta izin sama panitia supaya boleh ngomong di tempat itu apa namanya? Di panggungnya lah. Panggungnya, Iya, di podiumnya. Itu lucu banget itu apa riwayatnya karena begini, Pak saya mau dong ngomong di situ, saya mau promosi, saya bilang gitu. Bu udah nggak ada jadwalnya, nggak ada. Mana saya lihat, itu benar-benar terjadi. Terus begitu lihat, memang nggak ada. Pak itu kosong Pak, nggak ada yang ngisi. Mana Bu? Itu jam 12 sampai 13. Iya. Dia bilang, itu namanya isoma Bu, memang gak ada acara. Saya gak kurang akal. Oh gitu ya Pak, jadi memang gak ada acaranya. Pak gini aja deh Pak, saya minta 15 menit aja, biar saya ngomong di situ, di panggung saya bilang gitu. Kan itu gak ada acara, tapi 15 menit saya nanti halo-halo, saya tak ngajari bagaimana ini membuat ramuan gitu. Iya. Terus akhirnya mungkin dia tahu bagaimana gigihnya Oma gitu kali ya. Iya. Akhirnya ya udah Bu, 15 menit sebelum acara ini dimulai, Ibu boleh deh ngomong di situ, tapi dipinjemin ya halo-halonya saya bilang. Itu terjadi benar. Akhirnya benar bisa memperkenalkan, terus kan ada wartawan di situ nanya-nanya. Ceritalah Oma gitu. Oh, nah akhirnya pas setelah selesai pameran, pas masih ngerias-ngerias manten, mulai banyak yang nelfon. Ya. Oma nyeritain bahwa mahkota dewa dipotong-potong ini bisa jadi obat kan gitu. Cerita testimoni. Oh gitu. Oma tulis itu terus dibagi-bagiin testimoninya. Begitu caranya. Oma juga demen nulis ya? Oma senang nulis. Dari sejak mahasiswa Oma itu jadi reporter lah gitu. Reporter gimana? Reporter harian Kedaulatan Rakyat lalu KR Jogja. Dulu suka nulis-nulis apa aja ditulis gitu. Nah terus berarti mulai makin banyak tuh akhirnya orang yang nelfon ya, Oma. Karena banyak diliput itu. Wartawannya kan nggak cuma satu. Jadi ternyata kalau kita sudah pernah diliput, misalnya maaf nih, diliput wartawan Intisari, ya toh, kan lumayan bergengsi itu ya. Iya. Terus wartawan lain baca, yang wartawan lain yang butuh konten. Trubus ya, butuh konten kan sekarang. Terus dari Trubus sampai ke Kompas, terima kasih banget loh ya ini wartawan. Oma terus jadi dikenal dulu sampai pernah ya. Habis diliput Kompas, itu yang datang ke rumah Oma tuh sekitar 50-an orang ada. Semuanya berkonsultasi. Mateng aku, nggak bisa apa-apa ini. Ya toh, akhirnya dari situlah terus pikiran Oma, ini harus punya temen ini. Rekrutlah teman-teman yang tadinya timnya ngerias manten, tak ajari apa yang saya bisa ke mereka terus aku jadiin tim gitu. Tim untuk bikin untuk memberi konsultasi juga. Oke. Gitu. Nah terus tadi bisa punya kenalan teman dokter dari mahasiswa juga? Kalau teman dokter itu gara-garanya yang peneliti tadi. Yang peneliti. Tadi namanya siapa saya lupa. Dokter Regina Sumastuti pertama kali. Oke. Ya. Nah itu ada temen yang rumahnya Jogja kenal dokter itu terus dikenalin gitu. Boleh Oma ceritain nggak sih kayak pengalaman Oma, apakah segala sesuatunya mulus-mulus aja atau ada jatuh bangunnya juga? Karena ini kan beneran kayak dari perias manten yang bisa dibilang profesional cuma kita kan. Terus tiba-tiba Oma membina tim gitu loh. Membina tim, produksi, penjualan, segala macem. Ya. Ada kendala-kendala nggak? Buat menginspirasi juga buat mereka yang baru mau mulai bisnis gitu loh. Kendala sebetulnya ya ada banyak sebetulnya karena awal mulanya kan semua dikerjakan sama Oma sendirian. Sama paling dibantu pembantu. Suami kan masih kerja di Astra. Gitu. Nah, Oma kan ngajarin tim. Itu bener-bener semua ilmu diajarin atau gimana? Sampai mereka bisa bikin sendiri gitu. Tak ajarin. Tak kasih tahu. Karena nggak bisa ngerjain sendiri. Terus nanti perjanjian misalnya waktu awal-awal itu kamu bikin ini ya, nanti aku yang jual gitu. Jadi tak ajari bener dari awal. Tapi kan suka banyak orang yang merasa nanti kalau gue ajarin ini kan ilmu formula gue yang tahu nih, nanti dicolong orang atau dia jual ke orang atau dia ya kayak gitu-gitu lah. Oma sendiri pernah mengalami hal itu nggak? Pernah sih, ada yang pada niru-niru terus ini. Karyawan sendiri? Karyawan sendiri ada yang begitu. Terus waktu itu ada keluar 7 orang
Iya. Pada bikin perusahaan sendiri. Langsung keluar ngikutin 7 Oma. orang. Tapi Oma tuh selalu begini loh, Ci. Bahwa kita ini kalau kita mau berbagi, nanti kita akan mendapat. Ya, saya percaya. Nah, terus Oma biar aja mereka mau bangun sendiri ya. Tapi yang penting kitanya terus tetap semangat, ya kan? Selalu berpikiran positif. Akhirnya ya terus kita bisa malah berkembang terus. Jadi begitu ada cobaan kita tetap bisa terus semangat ya. Nanti ada jalannya. Itu kadang-kadang ini juga ya, sering nggak terduga memang. Ini kendala-kendala di awal. Kendala di awal itu yaitu karyawan yang udah kerja sendiri, karyawan. Iya gitu. Terus yang masih dibohongin orang. Dibohongin orang gimana? Iya, ditipu orang. Ini pesen begini banyak gitu. Katanya udah bayar, itu pernah terjadi begitu. Katanya udah bayar, kita ya percaya banget ya. Dikasih itu loh. Padahal dia ngirim bukti pembayaran. Kayaknya itu iya dia udah bayar, kita nggak ngeceknya ke dulu kan tahun itu mah tahun 98-an lah ya, belum terlalu bisa akses mutasi BCA lah atau mutasi bank itu ya nggak sih? Begitu dicek nggak ada, dibohongin kita. Cuman waktu itu saya bilang gini deh, ini kan kita ini produk obat. Orang yang bohong pada kita pasti itu untuk orang sakit. Mudah-mudahan itu jadi berkah lah. Anggap aja kita berbagi gitu. Iya. Itu yang apa ya, banyak kendalanya kayak gitu. Bagus juga ya pola pikirnya ya. Ya, dengan terus bersyukur, kita positif, selalu ada jalan. Jadi jangan khawatir kalau kita misalnya bangun usaha ada kendalanya kok nggak laku-laku apa gimana. Jangan berpikirnya negatif begitu. Kita harus berpikirnya solusinya apa. Begitu. Akhirnya Tuhan kasih jalan. Apa itu jalannya? Nah, jalannya ada aja. Buktinya sering tidak terduga. Beneran. Kayak misalnya Oma kan senang meneliti. Tapi kalau cuman Oma yang mengatakan bahwa aku sudah meneliti begini kan orang alah itu promosi kan gitu. Tapi begitu Oma langsung waktu yang ini tuh kenal sama peneliti LIPI kan sudah namanya LIPI itu kan orang pintar semua toh. Nah, Oma waktu itu kenal dengan Dr. Suprapedi, kemudian Dr. Ahkam. Mereka peneliti terbaik dari LIPI. Itu bantuin Oma untuk meneliti gitu loh. Bisa dapat akses ke sananya dari mana? Waktu itu Oma kan seneng ikut lomba. Gila sih Oma nih energik banget. Jadi awal-awal dulu tuh tiap kali Oma kan namanya kita UKM. Nanti ada lomba UKM gini-gini gitu kan. Terus Oma ikut. Nanti ada beberapa kayak masih ingat almarhum Bob Sadino segala itu dulu kan juga juri yang terus memberi motivasi. Nah, dari situlah kenal banyak orang gitu loh. Kenal banyak orang dari para peneliti itu. Kenal dokter pun juga dari situ. Suami juga akhirnya bantuin Oma nggak? Iya, suami Oma kan tadinya di Astra. Oma tuh bingung kan begitu diliput wartawan usaha Oma ini kan terus banyak yang datang. Mana tadinya masak sendiri, bungkus sendiri, ini semua sendiri kan bingung. Terus Oma bilang gini, Pak aku nggak sanggup deh kalau semuanya sendiri. Bapak mesti bantuin Oma, aku bilang gitu kan. Terus gimana? Ya Bapak sekarang gini pilihannya, mau istri apa Astra? Itu terjadi beneran. Akhirnya suami pensiun. Gitu dibantuin. Wong dulu kan bikin abel-abel gini mana bisa. Ini kan karena anak-anak sekarang udah gede ya, apa sekarang anak lah gitu. Oh, jadi anak-anak kamu bantuin ya? Ini yang luar biasa. Begitu anak kendalanya kan banyak, pernah kena gempa bumi di Jogja. Siapa? Ini pabriknya Oma. Tadinya kan kita pernah bangun di Jogja. Jadi kendalanya di Bantul. Terus-terusan apa gimana? Ya beda tahun lah. Beda tahun kan. Nanti yang ditipu tahun berapa? Terus pas yang paling berat itu ya di Jogja itu bumi. 2007 ya? 2007 ya? 2000 berapa 2006 ya? Kalau nggak salah. Hancur lebur itu pabriknya. Gitu. Oh jadi berarti udah lumayan tumbuh pesat ya dari tahun 98 berarti sekitar 7 tahunan udah punya pabrik sendiri. Iya sebetulnya, tapi tanahnya masih sewa waktu itu. Tapi hancur ya udah, Oma nggak terusin, terus tetap di Jakarta aja basicnya gitu.
Oh, jadi sebenarnya udah punya pabrik di Jakarta dan di Jogja, tapi yang di Jogja. Di Jakarta sekarang kan kita sebetulnya di rumah aja, tapi ya puji Tuhan sekarang ya kita ada beberapa rumah, yang sini untuk tempat tinggal, yang di sini untuk kantor marketing, yang di sini untuk produksi gitu. Iya. Nah, apa sih yang membuat Oma begitu passionate, apa sih bergairah dengan yang namanya herbal? Oh, gitu. Jadi gini, dari awal tadi ibu bisa bertahan hidup 3 tahun. Terus bapak juga emang ahli obat-obatan ya, herbal. Oma sendiri kena tumor kok nggak harus operasi. Terus banyak yang tadinya saya sembuh, terus banyak yang saya kasih ini ramuan yang saya bikin untuk penderita tumor kok pada baik juga. Nah disitulah terus wow, kalau gitu herbal Indonesia ini menjanjikan banget untuk bisa dikembangkan jadi satu produk yang bisa dijual gitu. Oh, jadi dulu mungkin masih belum ada nama segala macam atau? Dulu itu semuanya tuh gini. Kayak masih model gini. Udah dibungkus plastik. Bungkus plastik yang mesti diseduh. Iya, misalnya daun dikeringin. Oh, apa jadi kayak sinse gitu. Kayak sinse itu gitu. Jadi misalnya sakit kanker, obatnya ya ada mahkota dewa dikiris-iris, ya dikeringin, terus kemudian ada sambiloto, ada temu putih, ada umbi dewa sendiri-sendiri dulu. Seru banget ya. Terus orang kan pada tidak semuanya telaten untuk merebus. Iya. Terus banyak yang belum punya dibidiin kapsul aja gitu. Iya, dikeringin. Akhirnya jadilah kapsul, tapi minum kapsulnya kan juga banyak. Iya. Terus akhirnya gimana caranya ya supaya orang nggak usah banyak-banyak minum kapsulnya. Bikinlah Oma Madeca itu. Jadi kalau yang tumor ya minumnya Madeca gitu. Jadi kayak lebih kayak bikin cold press gitu. Dibundling. Apa sih dibundling? Bundling, jadiin satu. Kan Oma ada klinik atau Gria Sehat ya. Nama klinik nggak boleh, jadinya Gria Sehat. Yang sekarang ada dokternya, ada timnya Oma, jadi tidak harus Oma semua yang nangani sekarang. Gila, tuh kapan mulai bikin klinik ya? Itu tahun 2002 akhir. Wow, oh berarti ada klinik dulu, Ya, terus klinik lama dulu, ini keluar. terus diperiksa sama Iya. Departemen Kesehatan ya. Iya. Terus ditanya-tanya, ini produknya udah ada izinnya belum? Waktu itu belum. Belum ngerti juga Oma ya. Belum ngerti juga. Terus kebetulan ya, ini jalan Tuhan ya. Kebetulan salah satu tamunya itu seorang apoteker. Namanya Bu Lucy Widowati. Terima kasih Bu Lucy. Dia bilang, gini aja Puning, saya kebetulan sudah berhenti dari jadi apoteker satu apotek. Iya. Gak apa-apa deh, saya bantuin. Saya bilang, Bu tapi saya nanti bayarnya gimana gitu. Terus dia bilang, udah semampunya Ibu, yang penting Ibu maju gitu. Iya. Aduh, terima kasih banget itu. Akhirnya jadilah Oma punya apoteker. Boleh bayar seadanya Oma gitu. Akhirnya semuanya produk-produk Oma ada izin Badan POM-nya. Ada yang bantuin jadinya. Yang bantuin, jadi setiap kali gitu. Pengen meneliti, ketemu orang yang bisa membantu meneliti. Ini yang Jamko itu yang bantu meneliti namanya Dokter Willy Japaris. Halo dokter, makasih banget. Benar-benar dibantu Oma. Nah, terus kan dari Jamsi nih. Jamsi kan tahun 2013-an ya? Iya. Jamkonya keluar kapan? Ya terus. Langsung di tahun yang sama? Tahun yang sama. Apa sih yang bikin Oma bisa tato bikin Jamko gitu loh? Jadi gini. Dan alasannya kenapa bikin Jamko? Ya gini. Oma dulu kan sering banget diminta jadi pembicara. Jadi motivator UKM gitu. Nah terus iseng Oma tanya. Kan pesertanya biasa sampai 100 gitu loh. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang sakit diabetes? Yang angkat tangan itu 10% paling. 10%. Begitu tanya, adakah di sini yang sakit kolesterol? 50%. Dari situ benar-benar itu. Wah, kalau gitu lebih banyak yang menderita kolesterol dibandingin diabetes. Iyalah, lalu Oma bikinlah Jamko yang untuk kolesterol ini gitu. Nah, kolesterol itu orang tuh bisa tahu dia kolesterolan tuh selain periksa darah, gejala-gejalanya apa sih, sinyal-sinyalnya? Kan di sini biasanya nih dari pundak, sini leher kaku, pegel-pegel gitu, atau badan nggak enak. Atau lagi stres. Banyak badan yang nggak enak tuh kalau menderita kolesterol tuh. Itu kenapa sini jadi pusing? Karena oksigen yang naik ke kepala terhambat di sini. Ilmu TCM ya.
Nah ini hambatannya di situ gitu. Kalau yang ini testimonialnya banyak nggak nih? Oh banyak banget itu. Apa sih testimonial yang paling mengharukan, ada nggak? Oh ada nih pasien Oma yang dari Bekasi, Bu Indah ya namanya. Itu dia nggak ngerti kalau dia kolesterol, tapi dia kesakitan, badannya sakit semua. Terus ke Gria Sehatnya Oma, beli ini katanya dalam waktu 2 hari semua sakitnya hilang. Itu dia kolesterol gara-gara faktor apa? Makanan? Jadi kolesterol itu sebabnya bisa sebetulnya macam-macam. Iya, pikiran juga bisa. Stres. So pikiran, bisa makanan, bisa juga karena kurang gerak. Itu yang membuat Oma, wih, ya ampun bersyukur banget. Jadi gini loh, Oma itu setiap kali kalau jadi kebiasaan timnya Oma juga. Orang misalnya beli ramuan yang mana aja deh, yang untuk kolesterol, untuk diabetes lah, untuk asam urat. Nanti kita selalu ada check and recheck. Oke. Udah beli misalnya udah 2 hari, kita cek. Hello, Daddy say hello. Gimana hasilnya? Gitu. Kalau sampai misalnya udah ada perubahan ya bersyukur banget. Tapi jangan sampai berhenti dulu kalau belum benar-benar tuntas gitu kan. Iya, sebenarnya aku tuh rada bingung ya kalau kayak minum, sebelum aku kenal Jamko ya kan, kalau minum obat kolesterol nih, itu kan disarankan kayak 2 minggu gitu, nggak boleh berhenti. Terus aku sempat baca-baca artikel katanya obat kolesterol bisa bikin bego, bikin otak kayak toto Ya ngolah memang gitu. ada penelitiannya itu. Nah, terus makanya aku kan waktu itu ada temanku bawain Jamko, terus aku coba enak kan. Nah, kalau Jamko ini sebenarnya boleh terus-terusan atau ada efek samping nggak sih, kayak ada kimianya kah atau nggak ada kimianya sama sekali. Jadi ini sebenarnya lebih kayak mau minum tiap hari juga nggak masalah nggak apa-apa. Jadinya gini, kalau pada saat menurunkan misalnya dari 300 kan harus sampai normal. Kalau nanti sudah mencapai normal, tinggal maintenance atau jaga makanan. Makanya ini kalau milenial ini dibilangnya berani makan enak gitu. Zaman sekarang ya Oma yang kena kolesterol tuh anak umur 20-an aja udah kena, gila sih. Jadi harusnya tiap hari ada ya, tiap hari sampai normal, baru nanti maintainnya sebelum makan baru ini ya. Jadi gitu. Oke. Nah kalau yang diabetes ini, yang Jamsi, testimonialnya, wah ini bener-bener apa ya, membuat speechless lah. Apa? Karena kita beberapa kali tuh menangani penderita diabetes yang datang ke tempat kita itu dari kakinya keluar belatung. Kalau ingat beneran. Aduh, ya ampun. Itu nggak cuma 1 orang. Kok bisa sampai belatungan ya? Mungkin karena infeksi. Busuk terus nggak tahu ya busuk. Namanya ada belatung masuk. Kan ada yang punya duit, ada yang enggak. Iya. Kalau yang nggak punya duit, busuk ya udah nggak berani, apalagi nggak berani diamputasi kan. Itu yang diabetes basah ya berarti ya. Iya. Diabetes tuh nggak ada basah, nggak ada kering. Katanya ada diabetes tipe 1, tipe 2 begitu yang benar gitu. Jadi itu ada yang sudah dijadwalkan amputasi, terus minum ini, puji Tuhan nggak jadi amputasi. Oma punya kok fotonya kakinya dari awal bagaimana terus menjadi sembuh, itu ada. Itu setelah berapa lama minum? Jadi gini, rata-rata itu secara bertahap. Iya. Sembuhnya misalnya luka itu ya, bertahap. Nanti kan kita ada obat luarnya juga, minyak ya. Itu biasanya dalam waktu seminggu itu sudah mulai kering gitu ya. Nanti terus kita minta kompres terus. Kira-kira sebulan itu udah di foto gitu udah kelihatan banget. Oh hasilnya. Jadi Oma kasih kompresnya juga? Ya kompres, minyaknya lain lagi. Oke, tapi ini dijual juga? Ya. Atau dijual cuma di Gria doang? Di Gria sementara ini karena kita izin Badan POM-nya kan kita harus resmi ya. Iya. Cuman berapa? Yang untuk khusus yang kompres ini? Gitu. Ada garamnya juga untuk membersihkan gitu. Iya. Nah itu sampai sekarang ya. Benar-benar total kakinya normal kembali, diabetesnya normal. Itu yang membuat Oma tuh makin bersemangat. Aduh Tuhan, kalau gitu istilahnya karya saya ini bisa membantu banyak orang dong gitu. Nah terus sekarang ini bersyukurnya lagi, kalau tadinya Oma kan semua apa-apa Oma, sekarang ada ini. Oh ya Oma ceritain sedikit. Dulu itu kan semua apa-apa tuh offline ya. Iya. Orang mesti ada diliput di wartawan terus nanti orang datang 50 orang gitu kan. Iya. Kan ribet banget tuh ya semua sendiri. Terus kebetulan Oma waktu itu pernah diminta ngajar
di grupnya Mas Ipu Santoso. Ada anak muda milenial tuh. Anak muda milenial. Tahun berapa tuh Oma? Itu tahun 2014-an ya? Ya 2014. 2014-an. Berarti kalau milenial mungkin 2013 ya. Iya. Oke, terus. Itu dia bilang, "Oma, aku mau dong jualan ini produknya Oma," gitu. Kok dia bisa tapi tertarik nggak punya modal, kayak gitu. Waduh. Terus Oma bilang, "Ya udah, gini aja caranya, kamu promosi, nanti kalau ada yang beli, nanti baru bayar," gitu. Kok Oma bisa langsung percaya aja sih? Itu muridnya Oma dia. Oh, muridnya Oma sebelumnya. Jadi ya maksudnya Oma kan pas suatu kali diminta presentasi bagaimana motivasi UKM atau anak-anak muda yang mau bikin usaha, itu salah satunya gitu loh. Sebelum masuk ke maksudnya sebelum yang seminar Mas Ipo Santosa ini. Ya, jadi udah ketemu dulu sama anak ini? Enggak, ketemunya di Mas Ipu Santoso. Oh, tapi karena Oma merasa oke lah ini kan pesertanya yang memang ya kan, jadi Oma lebih kayak percaya mentor lah, ini aku mentor mereka mentornya juga. Mereka, iya. Begitu. Oke. Terus dialah yang istilahnya benar-benar membuat produknya Oma. Tadinya tuh sebulan paling laku 500 botol. Karena masih offline. Ya, terus gitu. begitu sama dia jadi 3.000. Jadi 3.000. Gila ya, jalan Tuhan tuh selalu ada ya. Jalan Tuhan selalu ada. Pada intinya gini, karena Oma kan selalu pesan orang kalau yang beli jangan cuman lepas beli udah tanyain hasilnya gimana. Iya. Coba dicek begitu, karena ini arahnya kan pengobatan jadinya. Dan ini ya. enak sih, maksudnya bisa repeat order terus kan. Nah iya. Terus nanti dari mulut ke mulut begitu. Bener loh, ini nggak bohong loh. Ini bisa nurunin kolesterol, bisa nurunin diabetes gitu. Jadi akhirnya terus bisa sekarang kayak sampai kemana-mana tuh kayak apa ya? Kayak temanku juga bilang dia ke Makassar aja kayak ke toko herbal, padahal tokonya kecil itu jualan jamsi gitu. Iya betul. Itu sekarang Oma tuh punya agent atau reseller atau distributor tuh berapa banyak sih? Ya sekitar ada 150 ya. 150-an? Seluruh Indonesia gitu. Jadi hampir di setiap kota ada ya? Ya karena banyak juga yang merasa udah cocok terus langsung jadi agen gitu. Ada juga memang yang jadi distributor tiap kota ada. Jadi dari distributor inilah yang terus merekrut agen gitu. Berarti mah lebih dari 150 dong ya. Kalau di tiap kota aja ada 150. Katakan stokis. Terus stokis ini punya reseller lagi. Banyak banget. Ya kita bersyukur ya banyak dipercaya oleh masyarakat. Mungkin karena kita semua selalu pesankan. Memang ada ya misalnya contoh saya bilang 1 jam turun. Apakah semuanya seperti itu? 90% iya. Tapi yang 10% ada yang enggak. Jadi kadang-kadang memang ada yang metabolisme tubuhnya kurang baik, ya menyerap ramuan, menyerap obat-obatan yang nggak bisa instan memang. Ada yang perlu sehari, 3 hari gitu. Jadi mereka selalu selalu cek and recheck lah begitu. Jadi membuat orang-orang yang beli ramuan kita nggak usah kita minta minta testimoni, ngoceh sendiri. Aku bener loh, aku minumnya bener loh gitu. Jadi kan kita sangat terbantu oleh konsumen-konsumen yang fanatik gitu loh. Itu di berbagai negara juga begitu. Mereka selalu membantu kita gitu. Oh ya, bahkan ada nggak cuma 1 orang nih ya, ada yang namanya Pak Dewanto, ada Pak siapa lagi saya Oma lupa namanya. Itu lucu kalau begitu sudah minum ini, terima kasih ya, sekarang udah bisa katanya. Hah, udah bisa apa? Katanya gitu. Udah bisa itu tuh katanya. Karena penderita diabetes rata-rata kan kalau untuk pria ya biasanya kan terus akan mengalami masalah dengan keperkasaannya. Ya gitu. Nanti kalau sudah bisa normal ya otomatis itunya normal itunya. Tadi kan Oma juga sempat bilang kalau waktu ada awal-awal karyawan ada yang akhirnya sampai keluarnya tuh kayak keluar berjamaah gitu ya. Iya, keluar berjamaah. Langsung 7 orang keluar bikin produk tandingan Iya, betul. Iya. Terus merebut agen-agen kita ya. Merebut juga. Iya. Nah, itu
pasti Oma kan ada kayak udahlah, oke ini ada kesalahan yang bisa aku perbaiki nih, ya nggak sih? Apa yang Oma lakukan setelah itu gitu loh, untuk biar nggak terjadi lagi? Akhirnya ya terus kita coba bagi-bagi tugas lah. Misalnya ada bagian-bagian sendiri sekarang, bagian produksi sendiri, khusus produksi aja. Oke. Itu nanti ada yang memberi konsultasi saja gitu. Jadi dengan demikian kan masing-masing orang punya kekuatan sesuai dengan tugasnya gitu. Itu yang membuat ya sekarang bersyukurnya banyak yang karyawan kita sudah sangat loyal. Nah, siapa sih orang-orang yang paling berpengaruh di Jamco dan Jamsi dan di Mahkota Dewa dan di hidup Oma sendiri? Ya nomor satu ya suami. Itu kalau apa-apa selalu kita berdiskusi ya di tempat tidur, di rumah gitu ya. Ya kita selalu loh, sudah setua ini kita setiap pagi selalu hello, I love you gitu. Beneran, itu bukan rekayasa kalau itu beneran. Itu tips ya buat tips pasangan. Ya. Kita aja membangun usaha dalam keluarga itu kita memang harus selalu saling mendukung ya. Iya. Oma tuh sempet pernah putus asa. Karena itu tadi kena gempa bumi, ketipu. Dulu maaf tadi belum tak kasih tahu ya. Kita pernah gaji karyawan itu ngutangnya pakai apa? Kartu kredit. Aduh. Oh berarti bukan ngutang ke karyawannya, ngutang ke kartu kredit. Iya. Masih ingat itu berapa tahun itu. Sampai Oma kadang-kadang ya karyawan bisa ini bisa ono, kitanya enggak karena kita enggak terima gaji. Jadi akhirnya kita sekarang selalu optimis ya. Kalau kita ada kendala pasti ada jalan keluarnya. Ada kendala ada jalan keluarnya. Jadi kita jangan fokus pada masalah, tapi selalu fokus kepada solusi gitu. Gila. Gitu. Merinding loh. Jadi quote-nya itu keren banget sih. Ibaratnya kalau kita memikirkan orang lain. Nah, ya. Maka biarlah Tuhan rezeki nanti. kita Tuhan yang mikirin. Iya. Rezeki kan nggak mesti dalam bentuk uang ya. Iya, Kesehatan, bisa aku sama pertolongan. suami. Iya. Itu jarang sekali loh orang bisa melalui ibaratnya secara itu kan udah financial problem kan. Iya, betul. Bisa tetap selalu kuat bersatu dengan suami, nggak ribut soal duit aja, itu udah keren banget sih menurut Ya saya. kita bersyukur ya sampai sekarang tuh malah kadang-kadang kalau anak-anak yang antar pasangannya pada ini kita selalu nyontoin diri kita sendiri. Kalau mama sama papa itu kalau misalnya ada hal yang nggak sepaham kan dalam rumah tangga gitu, solusinya ada. Saya selalu ngasih tahu anak-anak, gini loh caranya kalau supaya kalian itu tetap bisa rukun, ketemu berdua, saya bilang gitu toh. Terus biarkan pasangan kita ngomong apa sih yang dia tidak suka atau apa yang membuat dia marah. Biarkan dia cerita, kita diem. Jangan ikut ngomong. Jadi kalau orang berantem tuh kan karena sini nyalain, sini ganti gak mau disalahin kan gitu. Kalau saya selalu kasih tahu. Dan itu saya praktekkan. Kalau dulu malah saya pakai tulisan. Kayak zaman kuno nulis aku nggak suka kamu begini-begini tuh kita tulis, kita kasih dia pas tidur gitu. Sekarang itu juga gitu, kalau ada masalah coba kamu ngomong apa yang kamu membuat kamu marah atau membuat kamu tidak senang, ngomong, aku diem. Terus gak bisa itu gantian? Gantian. Itu yang membuat mungkin loh ya, membuat kita tuh jadinya terus saling bisa memahami. Iya. Yang penting kita punya niat selalu ingin berusaha membahagiakan pasangan kita. Betul. Itu yang makanya saya tiap pagi nggak pernah. Jadi lucu kalau ada ini pagi bangun tidur tuh cepet-cepetan. Misalnya, halo opa, I love you. Nanti saya udah gitu, ya telat deh. Nanti gantian kalau opa duluan yang bilang I love you, ya telat saya gitu. Itu tiap hari. Nggak pernah enggak. Selisih umur berapa sih sama opa? 2,5 tahun. Aduh, romantis sekali. Ini couple goal banget ya. Terima kasih. Gila. Tapi itu tipsnya bagus banget ya buat kalau yang lagi sedang sedang bertengkar atau apa. itu. Karena ketika orang bertengkar kan setiap orang memiliki perspektif masing-masing. Iya. Menurut gue bener pas dia dengar tadi, oh ya ternyata di mata dia
gue tuh ternyata gitu ya. Ya, gitu. jadi Iya. yang penting jangan bareng-bareng ngomongnya. Iya. Negara kita menjadi rame itu kan karena emosi saja. Semuanya bareng-bareng. Oh, semua pengen teriak, semua pengen ngomong, paling merasa paling bener, nah itu. Gila, berarti suami tokoh sentral banget ya. Bersyukurnya gitu. Oke, di luar suami, oke pasti ada anak-anak. Oh ya, oke lah. anak-anak ya, anak-anak lah yang menguatkan waktu Oma putus asa, dia yang terus bilang begini, Mama ini suka motivasi orang supaya orang kuat, supaya orang semangat. Kenapa Mama yang begitu? Katanya gitu. Dimarahin saya sama anak-anak. Mengingatkan kita. Iya. Bilang Mama juga manusia gitu. Iya. Mama juga butuh dimotivasi. Terus karena anak-anak saya bilang, nah kan kita bisa bantuin katanya. Sekarang apa yang membuat Mama menjadi sulit? Gitu. Oh, waktu itu mereka belum terlibat langsung ya? Karena kan yang sulung udah. Kan? Oh, yang sulung udah. Yang sulung sudah mulai. Oke. Gitu. Boleh nggak kasih tips juga buat mereka-mereka yang mungkin melihat peluang atau potensi juga dari ya pengen kayak Oma lah. Ya. Itu ngurus sisi legalitasnya tuh susah nggak sih ke BPOM atau segala macam, atau Oma ada pabriknya juga bisa? Ya. Maklon kayak gitu? Ya bisa. Oh, gitu? Jadi ada beberapa anak-anak muda yang mereka kepingin bergerak di bidang herbal tapi nggak mau ribet. Iya. Jadi akhirnya ya ke kita. Jadi gitu. Mereknya segala mereka yang bikin, yang rancang labelnya, tapi terus pendaftarannya nanti Om yang urusin semua. Kita urusin semua gitu. Tapi memang kalau mulai merintis dari mau semuanya sendiri ya cukup lumayan ininya ya, effortnya gitu. Jadi harus punya apoteker, nanti bayar apotekernya gimana? R&D lah, research and development gitu. Ya gitu. Jadi masing-masing terserah saja sih mau apakah membangun usaha sendiri atau berpartner sama kita. Gitu. Anak-anak muda milenial sih rata-rata pilih yang ini aja berpartneran aja, mereka udah tinggal jual. Gitu. Nah guys, jadi ini menurut gue sih menginspirasi banget kisahnya Om Maning ini. Lu bayangin aja ya, berarti Om Maning itu kalau aku rekap nih di tahun 98 kan ibunya Oma sakit ya kan. 98 ya. Itu berarti Oma di usia 43. Terus kemudian membangun PT Makota Dewa ini 2003 berarti ya? Ya. 2003. Tapi memulai usaha 99. Memulai usahanya 99. Jadi perusahaan 2003. Nah, jadi ini pertama akan mendobrak stigma apakah kalau usia udah di atas 35 itu telat memulai usaha? Enggak, ya nggak sih? Nggak ada kata telat memulai usaha. Ya. Ini Om Maning bisa salah satu yang menjadi tokoh yang bisa menginspirasi lah. Bahkan di usia yang sekarang 64 masih kuliah kuliah S2. Nah, terus udah gitu apalagi yang menginspirasi aku ya terutama ya. Di 2006 kan ada gempa bumi ya di Jogja. Baru nyewa tanah, bikin pabrik, ambles itu berikut mesin-mesinnya segala macam dan bahan baku. Ya. Aduh, oke. Udah gitu nggak lama ditipu lagi sama. Ya. Ditipu sama itu apa namanya? Tadi 600 juta. Itu. 600 jutaan. Ya. Terus nggak lama karyawan juga keluar lagi. Keluarnya gitu. Berjamaah bikin produk kompetitor. Ya. Itu udah kayak jatuh ketimpa tangga ya itu. Makanya waktu itu saya bilang sama udah kita kecil-kecilan aja deh daripada bikin perusahaan gede-gede kita rumit banget gitu. Iya. Sebetulnya kalau misalnya saya mau kan saya bikin klinik aja kan saya mandiri punya karyawan sedikit. Bisa tetap survive gitu. Tapi ya jalan Tuhan kali ya. Akhirnya ya kita tetap sekarang ini karyawan kita ada sekitar 50-60-an lah ya. 60-an ya. Karena memang para salesnya itu rata-rata agent dan distributornya kan. Itu tidak terhitung karyawan loh ya. Iya, dia tidak terhitung karyawan. Apa yang menginspirasi aku gitu ya. Ya yang membuat Om Maning kuat ini adalah sebenarnya lebih ke arah kepedulian terhadap orang-orang. Ya, ibaratnya gini loh. Ini yang harus dimiliki oleh seorang penjual menurut aku ya. Kita tuh menjual suatu produk, kita tuh ibaratnya jadikan produk itu sebagai produk solusi gitu kan. Kita tuh sebenarnya menolong orang dan inilah yang Om Maning lakukan. Ya. Dan kita setiap tahun itu kadang-kadang sampai 2-3 kali kita selalu bikin baksos. Kita berbagi sembako pada pandemi corona ini. Kita berbagi sembako, berbagi jamu itu kepada ratusan
orang masyarakat di sekitar kita, satu kelurahan begitu. Ternyata dengan banyak berbagi itu kita banyak mendapat. Ini satu hal yang perlu ya para pengusaha nih, walaupun kita masih kecil UKM, tapi jangan dipikirkan bahwa dengan berbagi itu kita berkurang loh. Enggak loh. Ternyata dengan banyak berbagi itu selalu ada jalan Tuhan. Tahu-tahu ada yang borong produk kita. Kayak sekarang aja masa pandemi corona itu kita kan tadinya udah kepanik. Aduh, jangan-jangan kita berhenti nih. Ternyata enggak. Cuman ada viral Sambiloto, produk Sambiloto jadi laris kayak gitulah. Ada jalan. Ibaratnya kebaikan yang kita lakukan selalu berbalik menjadi kebaikan buat kita sendiri. Benar banget, ya. Oke. Om Maning, ada kata-kata penutup buat para audiens? Iya. Menurut Oma sih pada intinya Oma tuh termotivasi sama Syekh Ali Jaber. Meskipun Oma Katolik ya. Syekh Ali Jaber itu mengatakan bahwa jalanilah hidup tuh sesuai takdir. Jalanilah hidup sesuai takdir. Kemudian kita harus terus berpikir positif. Ada saja, yakin dan percaya jalan Tuhan itu selalu ada untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Itu sih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anju, anak cucu, anak cucu dan kita semua gitu. Oke, Om Maning, keren banget. Aduh, seru banget dari tadi ngobrol nih. Oke guys, semoga saja hampir 1 jam pembicaraan kita ini bisa menginspirasi buat kalian semua. Ya. Melihat sosok Om Maning aja harusnya sudah membuat inspirasi loh. Usia 64 masih energik, cantik dan wah penuh dengan gairah hidup yang luar biasa dan terus belajar. Terus say I love you. Ya, jangan lupa sering-sering bilang I love you ke pasangan. Ya, ke pasangan yang resmi. Jangan ke pasangan orang ya. Iya. Oke, gitu aja. Thank you. Saya Kristinali. Ya, saya Om Maning. Semua orang bisa sehat. Semua orang bisa sehat. Bye-bye. Bye-bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.